Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku ya, Bunda Ji. Jadi pagi ini setelah aku siapin sarapan untuk Pak Su, ini aku mau pindahin jemuran karena sepertinya sawah depan rumah ini bentar lagi mau panen. Jadi aku pindahin aja jemurannya karena aku juga mau jemur-jemur pagi ini ya. Sebelum aku nyuci baju, aku mau keluarin dulu jemuran kemarin yang masih agak lembab biar keringnya maksimal. Mumpung juga hari ini tuh sinar matahari lagi maksimal juga ya teriknya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru nemuin YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum lanjut nonton. Oke, jadi ini jemuran aku kemarin yang masih lembab itu sedikit ya mam, gak begitu banyak, cuma beberapa potong aja. Selanjutnya aku mau bukain jendela ya. Seperti biasa Pak Su itu nggak pernah bukain jendela ya mam, tapi akhir-akhir ini sih udah ada peningkatan ya. Dia tuh setiap bangun tidur pagi tuh pasti matiin semua lampu. Biasanya tuh yang matiin aku ya mam, tapi sampai siang banget gitu biasanya. Soalnya aku pikir tuh Pak Su selalu udah matiin lampu gitu ya. Cuma sekarang bagian matiin lampu itu udah diambil alih sama Pak suami. Selanjutnya aku mau sapu dulu teras ya mam sebelum beraktivitas yang lain. Kebetulan menu sarapan udah beres, cuma tinggal manas-manasin aja, jadi nggak begitu lama dan repot ya. Makanya aku bisa lanjut beraktivitas yang lain dan emang sengaja nggak aku videoin supaya teman-teman nggak bosen ya. Ini aku videokan aja pas lagi nyapuin teras ini masih bersih karena masih baru beberapa hari yang lalu aku pel ya teman-teman. Cuma ada debu-debu aja yang memang biasa ya namanya teras, posisinya di depan pasti banyak debu ya teman-teman. Yang penting kotorannya itu bukan kotoran yang nempel gitu loh. Baru kalau udah ada kotoran yang lengket di lantai itu biasanya sekalian aku pel. Jadi semalam kan ada bapak mertua aku sama ibu mertua ya main mau nengokin cucunya karena kemarin itu kena knalpot, jadi kepikiran dan main kesini semalam. Terus kebetulan juga mesin cuci aku tuh lagi error ya mam, jadi semalam dibantu benerin sama bapak mertua aku sama Pak Su juga. Makanya ini mesin cucinya lagi nggak ada di tempatnya. Dan setelah dipindah ternyata mam bahwa mesin cuci itu kotor banget ya, karena memang keramiknya tuh seperti ini ya mam, jadi bukan keramik utuh. Dan ini tuh dikerjain sama tukang aku waktu itu malam, dan ya mungkin bukan sepenuhnya kesalahan tukang ya, salah aku juga yang gak jagain tukangnya gitu ya. Waktu itu yang jagain Pak Su, dan Pak Su itu orangnya gak enakan mam, jadi lebih manut sama tukangnya ya dan gak konfirmasi juga ke aku. Dan ternyata yang dipakai itu keramik pecah-pecah kayak gini yang dipasang ya mam. Padahal tuh aku punya granit yang gede utuh tuh ya, yang gak kepakai sampai sekarang tuh aku sendenin di deket kulkas ya mam. Itu kan sayang banget kalau nggak dipakai ya. Katanya sayang, malah kata pak tukangnya kalau dipakai di sini karena posisinya di bawah. Tapi menurut aku lebih sayang dan mubazir lagi gitu kalau nggak dipakai ya. Mendingan ya dipakai aja gitu ya. Atau enggak nanti kalau memang sayang pakai granit ya mungkin disarankan untuk beli keramik aja, karena ini tuh cuma 1 kali berapa ya, 1 kali 80 kalau nggak salah ya mam ya. Kayaknya kalau beli keramik tuh palingan 1 dus aja udah cukup deh, keramik yang kasar gitu. Tapi pak tukangnya juga nggak ada inisiatif untuk menawarkan, dan aku pun juga posisinya nggak mengawasi gitu ya. Jadi ya aku nggak bisa menyalahkan pak tukangnya seutuhnya ya mam. Jadi ya udahlah, sekarang hasilnya seperti ini, bersihinnya susah dan posisi keramiknya tuh kayak nggak presisi gitu ya. Jadi airnya itu ngendapnya ke tempat yang nggak semestinya gitu, jadi airnya nggak langsung keluar ke pembuangan gitu ya mam, ngendap dulu. Dan hasilnya ya banyak kotoran-kotoran yang menumpuk di situ ya.
tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya, mudah-mudahan nanti aku ada rezekinya bisa ganti keramik situ ya, sekalian benerin apa gitu, nambah depan mungkin ya, sekalian juga aku tambahin keramik yang di sini ya, karena kalau cuma masang keramik sini tuh memang cepet ya mam, jadi bingung juga nanti ya kasih upah untuk tukangnya, makanya harus sekalian dengan masang yang lain juga nanti. Oke, bersihin laundry roomnya udah selesai, aku tinggal balikin mesin cucinya ke tempatnya lagi ya. Ini untuk kesetnya aku jemur di depan, terus aku ganti dengan keset yang bersih dan kering. Yang tadi aku jemur dulu karena basah ya mam, kecipratan air selama aku bersihin ini tempat laundry roomnya ya. Terus di sini juga ada cipratan sedikit-sedikit waktu aku nyiram tadi ya. Aku pel aja, tipis-tipis aja ya, nggak seluruhnya, bagian yang basah-basah aja. Lanjut aku mau nyuci. Hari ini cucian aku udah numpuk, kayaknya sih nggak bisa sekali cuci nih paling enggak ya 2 kali lah ya, 2 kali cuci. Ini aku isi dulu mesin cucinya pakai air bersih, lanjut aku tambahin sabun ya. BTW teman-teman lagi sibuk apa nih hari ini? Sharing-sharing dong di kolom komentar biar aku tuh nggak berasa ngomong sendiri ya, jadi ada lawan ngobrolnya gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sesuatu sama aku, boleh ya di kolom komentar biar aku bisa nanti di video selanjutnya sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, mumpung airnya lagi nyala, ini tuh lagi proses bilas baju-bajunya ya mam. Kalau lagi bilas itu memang aku biasanya airnya selalu nyala, dan penutup air pembuangannya itu aku juga ini ya buka ya, jadi ada air masuk dan air keluar gitu. Ini sekalian aku sambil cuciin piring ya mam, biar sekalian nyala gitu airnya ya, biar gak bolak-balik ngidupin air ya, supaya hemat listrik. Ini cucian aku sebenarnya dari semalam sih, cuma kayak sisa-sisa makanannya itu sebelumnya aku buangin dulu ya. Kalau cuciannya nggak langsung aku cuci itu biasanya kayak gitu mam, jadi kayak ada sisa nasi, sisa makanan itu selalu aku langsung buang supaya nggak ngundang tikus ya. Jadi tinggal cuci aja di kebesokan harinya kalau aku udah nggak sempet kerjain di malam hari. Tapi kalau aku masih sempet, biasa malam itu sekarang aku cuciin ya. Nggak tahu deh, sekarang aku tuh tiba-tiba rajin gitu nyuci piring, nggak harus pagi, jadi ya sesempatnya gitu. Kalau malam sempet ya malam, kalau malam udah capek ya udah pagi gitu ya, jadi lebih fleksibel aja gitu waktu aku sekarang ya. Hari ini rencananya aku tuh mau cukurin rambutnya Gibran, karena aku punya sedikit cerita ya teman-teman. Jadi tiba-tiba rambutnya Gibran itu banyak kutu, dan adik aku tuh memang punya kutu ya, adik aku gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga udah aku kasih obat supaya nggak nularin, tapi ternyata masih nularin juga. Jadi ya mau nggak mau rambutnya Gibran harus dipotong pendek. Kenapa sih sebelumnya rambutnya Gibran itu panjang? Karena kepalanya Gibran itu nggak rata ya mam, jadi untuk nutupin kepalanya itu jadi aku panjangin gitu rambutnya ya, tapi ternyata kena hama kutu, jadi ya mau nggak mau harus cepat dipotong ya sebelum kutunya makin banyak dan menulari ke aku dan juga ayahnya itu. Jadi harus buru-buru dipotong. Kemarin juga aku sama ayahnya udah berburu dulu sebelum mutusin untuk motong rambutnya Gibran jadi lebih pendek gitu. Dan memang jadwal potongnya Gibran itu sama ayahnya itu memang sebulan sekali ya mam. Jadi ya ini memang sebenarnya tuh jadwal potongnya, cuma yang harusnya aku cuma motong pinggirannya, jadi harus potong keseluruhannya ya, cuma disisain sedikit aja. Pokoknya dipotong rapi lah nantinya ya. Lanjut lagi, ini aku mau bilasin cucian ya mam. Ini tuh sambil aku bilasin di air mengalir biar cepet bersih maksudnya ya, dari busa-busa. Terus lanjut lagi di ronde selanjutnya ini aku masukin, karena kalau sekalian itu nggak muat ya, atau nggak kuat gitu mesinnya ya. Nih aku sambil bilas-bilasin gitu biar lebih cepet ya.
Kalau ibu mertua aku biasanya tuh bilasnya pakai bak ya, jadi udah nggak bilas di mesin cuci lagi. Mesinnya tuh cuma untuk menggiling sama pengering aja. Memang setiap orang itu cara cucinya beda-beda ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya udahlah tergantung dengan masing-masing aja gitu. Oke, selanjutnya aku mau masak nasi, tapi berasnya habis, jadi sekalian aku mau ngerefill beras karena tadi pagi itu aku cuma manasin nasi aja ya, sisaan semalam itu cuma cukup untuk sarapan Pak Su dan Gibran. Untuk aku ini aku baru masak di agak siangan ya, sekitar jam setengah 11-an karena aku biasanya makannya jam setengah 12 sampai jam 12 siang. Ini berasnya yang aku beli pas waktu belanja kemarin ya teman-teman, baru aku refillin sekarang. Sebelumnya itu aku udah beli beras yang merek Sania, itu aku suka banget ya, dan aku nanti selanjutnya mau beli merek Sania aja karena emang udah cocok banget. Ini aku karena dapat tebus murah dari toko yang biru, supermarket yang biru itu, jadi ya udah aku ambil aja supaya nggak mubazir ya tebus murahnya. Oke, udah selesai. Ini tempat berasnya jangan lupa dibalikin ke tempatnya. Lanjut, aku mau mindahin nih yang udah dikeringin. Habis ini udah tinggal dikasih pewangi aja ya Mam. Pokoknya aku tuh disambi-sambi kerjanya ya, yang penting di dapur, jadi sekalian-sekalian gitu ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman, kayaknya aku masih belum nyelesain kerjaan satunya udah pindah lagi ke kerjaan lain gitu ya. Emang disambi-sambi aja sih sistemnya ya. Ini aku tambahinnya 1 bungkus pewangi aja udah cukup karena yang ukuran gede gitu. Lanjut, aku mau nyuci beras. Tadi aku juga udah ngerebus air ya untuk masak nasinya. Ini berasnya aku cucinya sampai bersih ya Mam, beberapa udah aku potong gitu videonya untuk mempercepat nih, tapi berasnya udah bersih kok, jadi aman. Dan panci buat masak nasinya tadi juga udah aku cuci ya Mam, waktu cuci piring tadi sekalian aku cuci. Ini seperti biasa aku masak nasinya pakai air yang mendidih ya biar cepet. Dan habis masak nasi ini aku tinggal mandi dan siap-siap untuk antar kakak Gibran ke tempat cukur rambut ya. Ini aku udah siap. Kalau kakak Gibran sebelumnya memang sengaja nggak aku mandiin dulu ya, karena biasanya habis cukuran rambut itu kan mandi lagi ya, soalnya banyak ininya rambut-rambut yang lengket di badan. Jadi ya udah sebelum mandi aku cukurin dulu rambutnya. Ini di luar tuh terik banget ya Mam, panas, tapi jemuran aku itu nggak aku keluarin karena memang cuacanya panas tapi mendung gitu ya. Akhirnya aku balik lagi ke rumah karena cukurannya masih nutup ya Mam, soalnya ini tuh hari Jumat dan kebetulan waktu aku berangkat ke cukuran tadi tuh pas banget azan Jumat gitu, makanya memang ya wajar aja kalau masih nutup ya. Habis ini aku balik lagi tapi aku keluarin dulu jemuran karena di luar udah mulai terik gitu ya, udah ada cahaya matahari lagi. Jadi tadi itu mendung Mam, tapi cuacanya itu panas banget, pengap gitu ya. Jadi aku ragu-ragu mau ngeluarin jemurannya, tapi ini karena udah mulai ada sinar, jadi aku putusin untuk jemurin dulu aja sebelum berangkat lagi ke tempat cukur rambut. Ini aku sambil ngobrol-ngobrol ya Mam sama ibu-ibu yang lagi panen depan rumah, dan beneran dong sawah depan rumah itu lagi panen gitu ya. Jadi lumayan banyak orang, aku juga interaksinya 3 bulan sekali ya sama ibu-ibu yang panen gitu. Jemur ini alhamdulillah udah selesai. Habis ini aku tinggalin ke tempat cukur rambut, dan ujuk-ujuk ini alhamdulillah cukur rambutnya udah selesai. Aku mampir ke tempat beli es krim ya, mampir ke Mixu karena memang ini pengajuan syarat dari Pak Bos kecil ya, mau dicukur tapi harus beli es krim setelahnya. Ini anaknya udah ganteng nih, udah dicukur rambutnya. Nah kalau pendek gini tuh kan lebih bersih ya, dan kalau memang ada hama kutunya nanti bersihinnya juga lebih gampang. Habis dari toko es krim ini aku langsung lanjut pulang ya teman-teman, dan gak mampir-mampir ke mana-mana lagi karena harus mandiin kakak Gibran ya, anaknya udah gatel-gatel. Oke, sekian dulu ya video yang bisa aku sharing kali ini. Mudah-mudahan teman-teman menikmati video aku. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, have a nice day ya.